wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua, salam sejahtera bagi kita semua. Seperti biasa, Bapak Ibu yang join di sini sudah ada yang beberapa kali ikut, ya. Kami lakukan online training ini secara free setiap Jumat malam, ya, setiap Jumat malam pukul 8 dengan topik-topik yang berbeda, ya. Yang kali ini kita akan bahas mengenai restoran quality assurance, ya. Tadi Bapak Ibu yang sudah sempat lihat videonya, ya, itulah pentingnya daripada menjamin quality, ya, memastikan kualitas daripada food produknya atau apapun F&B produknya di restoran tersebut, ya, karena memang restoran itu, ya, dia bisa, ya, kalau si dilakukannya audit daripada asuransi ini dan dia menemukan hal yang kritis, ya, dia apalagi yang berkaitan dengan pihak franchiser, ya, antara franchiser dengan franchisee-nya, itu dia berhak untuk closing down, ya, seperti yang dilakukan oleh Ramsay tadi, ya, dia langsung shut down the operation, ya. Kenapa? Karena dampaknya itu akan menyebabkan orang lain sakit, ya, dan dia tidak langsung sakit saat itu, ya, tetapi dia tahu persis nantinya setelah dia makan pasti semuanya akan menjadi sakit, nah, gitu. Jadi lebih baik di shutdown, ya. Sebentar ya. Mbak, udah record udah, Mbak? Oke, untuk itu kita mulai saja. Apa saja yang akan kita bahas di dalam restoran quality assurance, ya. Oke, Bapak Ibu yang mungkin baru join pertama, sedikit perkenalan. Nama kami Muhammad Agung Santoso, Professional Restaurant Coach dan Consultant Specialist. Experience di restoran operasional dan head office sejak 87 dengan melakukan project-project untuk setup new restoran, sistem development maupun audit, ya, seperti yang akan kita sampaikan di sini, ya. Berikut ada klien-klien dari proyek kami. Oke, kita masuk langsung poin-poin dalam restoran quality assurance yang akan kita bahas. Pertama yaitu mengenai restoran operational evaluation-nya itu sendiri, ya. Kedua, kita akan masuk kepada quality audit manualnya, ya. Jadi ada manualnya. Kita juga akan bahas mengenai auditornya itu, ya, kompetensi daripada auditornya seperti apa, ya. Berikutnya adalah audit evaluation prosesnya, ya, bagaimana menjalankan evaluation itu sendiri, ya. Yang terakhir adalah bagaimana follow up-nya atau action-nya, ya. Oke, kita langsung masuk di poin pertama, restoran operation evaluation-nya, ya. Oke, yang pertama itu adalah quality audit, ya. Ini yang akan kita bahas lebih detail hari ini, ya. Poin-poinnya akan kita bagi lagi, ya. Nah, unsur kedua daripada restoran operational evaluation itu selain quality audit, itu ada unsur faktor daripada guest comment dan sosmed. Ya, itu adalah bagian daripada operational evaluation. Ya, kalau quality audit itu secara internal, ya, dilakukan evaluasi secara internal, ya. Nah, kalau guest comment dan sosmed itu melihat dari faktor eksternalnya, ya. Jadi ini guest comment mungkin Bapak Ibu semua tahu, ya, bisa berupa card, ya, menggunakan kartu, ya, yang dibagikan, ataupun mungkin Bapak Ibu yang mengikuti online training kami minggu lalu, kita bahas di situ ada peran daripada
person in charge itu harus melakukan relation ya terhadap customer-nya, ya terhadap customer, dan disitulah dia menanyakan langsung kepada customer apa komentar dari hari itu yang dia rasakan, dan itu dicatat oleh PIC menjadi bahan sebagai evaluation daripada operasionalnya. Ya, begitu juga dari sosmed yang kita tahu, ya itu juga menjadi bagian yang menciptakan opini publik. Ya, jadi itu juga perlu penanganan tersendiri. Ya, nah untuk poin nomor 2 ini nanti akan kita bahas lebih lanjut sedikit gambarannya di minggu depan, ya berkaitan dengan pembahasan daripada brand awareness yang akan ada pembicara dari brand activist dari rekan kami, ya itu adalah anak daripada Chris Biantoro, mungkin yang tahu ya, Arto ya, Arto Biantoro, ya dia adalah brand activist yang ada program di Metro TV kalau nggak salah ya. Saya nggak tahu, kelihatannya belum join hari ini, harusnya dia kalau ada waktu dia bisa join juga ya. Yang ketiga itu adalah evaluasi dari yang namanya mystery shopper. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah familiar mendengar mystery shopper. Ya, mystery shopper artinya tamu yang misteri, yang tidak diketahui oleh si internal, si karyawannya, si PS-nya tidak tahu bahwa itu adalah sebenarnya seseorang yang disuruh oleh owner ya untuk mengevaluasi apa yang dia rasakan sebagai tamu semenjak dia mulai datang dari depan restoran sampai dalam, bagaimana suasananya, bagaimana makanannya, dan dia mencatat tidak secara langsung, tetapi dia merekam semuanya dan dia laporkan kepada ownernya. Jadi di sini mystery shopper benar-benar mewakili daripada seorang tamu yang datang yang tidak diketahui waktunya kapan oleh karyawan. Kalau quality assurance, assurance tadi, evaluation, ya, memang dia tidak terschedule datangnya, tetapi setelah dia datang, semua akan tahu bahwa orang tersebut akan melakukan evaluasi. Ya, jadi, nah poin 2 dan poin 3 ini akan kita bahas sedikit lebih jauh nanti di minggu depan. Ya, sekalian membicarakan mengenai brand awareness. Ya, karena ketiga poin ini ya itu ujung-ujungnya adalah akan berdampak bagaimana penyampaian daripada brand kita sendiri. Ya, itu juga kita bahas sedikit di minggu lalu, di online training minggu lalu mengenai ini. Ya, oke, itu yang dari poin Restaurant Operation Evaluation. Oke, kita masuk ke materi utamanya, yaitu Quality Audit Manual. Ya, yang pertama itu adalah evaluation area. Ya, area mana saja yang tercover untuk yang masuk dalam evaluasi, ya itu mulai dari building area, eksterior, ya dari mulai parkiran, ya kalau yang independen, ya parkirannya, pembuangan got, saluran pembuangannya, penyaring drainase-nya, ya drainernya, ya di luar, hal-hal yang berkaitan dengan safety, ya, dengan security daripada tamu itu semua masuk menjadi area, ya, eksterior, building, ya, kesan, ya, semua masuk ke dalam evaluasi, ya. Berikutnya masuk ke dalam service area, ya, service area itu mulai dari area depan restoran, ya, pintu masuk, ya, masuk ke dalam ke dining, ya, area, ya, mungkin hand wash area, toilet area, mungkin ada bar area, ya, semua area pelayanan itu menjadi bagian yang di-cover untuk evaluasinya, ya. Yang ketiga itu adalah kitchen area-nya, ya. Kitchen area, ya, sudah pasti, dan itu menyeluruh, ya. Proses bagian pemasakannya, ya, tempat gudangnya, gudang keringnya, ya, freezernya, chillernya, semua lengkap dari mulai atas langit-langit hingga bawah
equipment. Jadi bukan hanya yang terlihat ya. Tadi Bapak Ibu lihat videonya, ada yang si Ramsey menggeser freezer dan terlihat ada apa aja di bawahnya ya. Dan itu biasanya kalau tidak dibersihkan setiap malam ya, tidak diguyur, tidak bersihkan, itu pasti akan terjadi seperti itu ya. Artinya kita memberikan makan ya, memberikan makan untuk tikus untuk itu ya. Karena pada prinsipnya tikus itu kan tidak akan datang ke dapur kita kalau tidak ada yang dimakan. Buat apa dia ada di restoran kita? Kalau kita umpan, kita kasih umpan ya dia datang. Ya. Jadi tutup jalan masuknya, jangan kasih umpan. Itu poinnya. Ya. Karena kalau kita hanya ada yang bilang oke, gampang kita hire pest control. Ya. Pest control tuh senang kalau di hire sama restoran yang nggak mengerti. Ya, dia akan menjadi langganan rutin. Kenapa? Karena tikus itu akan selalu ada terus. Ya, karena pintu masuknya tidak ditutup. Ya, dia dapat biaya pengerjaan yang gratis setiap bulan dari kita sebenarnya. Ya, kenapa? Karena kita tidak menutup jalan masuk dan kita memberikan peluang dia makan di dapur kita. Ya, datang terus tikusnya gitu. Ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya, jangan sampai dikelabui oleh pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi ya. Oke, itu evaluation area dari 3 area: eksterior, service area, dan kitchen. Ya, jadi yang poin service area dan eksterior itu masuk kita sebut sebagai guest perception area. Oke. Sorry. Saya mundurin sedikit. Sebentar, maaf. Oke, kita masuk ke detail condition statement ya. Jadi yang masuk dalam coverage daripada audit manual ini adalah berupa pernyataan-pernyataan ya. Jadi tidak berdasarkan apa yang dipikirkan, yang dilihat yang ada di pikiran si auditornya, tetapi si auditor itu mengikuti ya manual yang sudah dibuat ya. 150 pertanyaan, 150 pernyataan misalnya, atau 200 pernyataan. Ya. Nah, di situ dibuat ya kondisi-kondisinya itu dibuat dalam manualnya. Ya, misal ya chiller temperaturnya 3 sampai 7 derajat. Ya. Freezer temperaturnya minus 18 sampai dengan minus 23, dan itu auditornya ngecek. Jadi bukan percaya kepada temperatur yang ditunjukkan oleh mesinnya, itu kadang-kadang tidak sesuai ya. Jadi dia membawa alat ukur ya untuk melakukan evaluasinya ya, dia ukur langsung ya berapa temperatur yang sebenarnya. Kenapa? Karena kalau tadi Bapak Ibu lihat dia di video tadi ya, ada produk yang sudah tidak layak ya. Sebenarnya kalau FIFO-nya berjalan ya, first in first out-nya jalan maupun FIFO-nya ya, first expired first out itu berjalan ya, dan suhu daripada equipment-nya itu sesuai ya dan selalu konsisten, itu tidak akan terjadi Bapak Ibu. Ya, tidak akan terjadi ya. Karena bakteri itu akan berkembang kalau kondisi tersebut tidak diabaikan ya. Nah, hal-hal inilah yang dibuat suatu pernyataan yang fix sehingga si auditor itu tinggal menjalankan ya dari pernyataan-pernyataan yang ada di manualnya ya. Berikutnya adalah ada istilah red and orange finding ya. Apa itu red and orange finding ya? Jadi ini adalah pernyataan-pernyataan yang jadi ada 3 kategori ya, ada 3 kategori dalam pernyataan di manual itu. Yang pertama itu adalah red finding. Red finding itu yang berkaitan langsung dengan food safety ya, yang akan berdampak kepada
kesehatan tamu yang mengkonsumsinya. Itu masuk kelompok red finding. Ya, artinya kalau satu restoran dia ada red finding-nya cukup banyak, ya itu auditornya berhak untuk menyetop operasionalnya. Ya, kenapa? Karena itu akan membahayakan tamu yang akan mengkonsumsinya. Ya. Nah, berikutnya ada yang orange finding. Ya. Kalau yang red findings itu yang berkaitan dengan keamanan makanan. Kalau orange finding itu yang berkaitan dengan pelayanan. Ya. Kualitas dari pelayanan. Ya, kenapa? Karena dua itulah yang akan menyebabkan tamu tidak kembali lagi ke restoran kita. Ya, jadi red finding, orange findings. Lainnya yaitu adalah faktor yang standar, dalam arti misalnya ya ditemukan kacanya kotor, kaca depan. Ya, itu tidak akan memberikan dampak langsung tamu tidak datang, tetapi tamu akan membandingkan antara restoran yang bersih ya dengan restoran yang tidak bersih. Ya, tentu tamu akan lebih memilih restoran yang bersih. Ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu gambarannya ya, daripada red, orange findings maupun yang standar. Oke, aduh kecepatan. Oke, nggak apa-apa ya. Yang keempat itu adalah weight of value. Nah, apa maksudnya di sini? Jadi dari 200 pernyataan yang ada di audit manual, itu setiap pernyataan itu weight-nya beda. Ya, antara pernyataan yang kontribusi kritikalnya tinggi kayak red finding itu nilainya besar. Artinya kalau dia melakukan dengan baik, ya dia mendapat nilai yang baik. Tapi kalau dia tidak melakukan itu, dia akan terpotong. Ya, dari 200 pernyataan itu akan terpotong skornya itu akan terpotong mengurangi daripada nilai total keseluruhan. Ya, artinya di sini red dan orange finding itu menjadi faktor prioritas dalam melakukan quality audit ini. Ya, arahnya ke sana. Ya, itu adalah yang nomor 4, weight of value. Ya, yang kelima adalah evaluation score. Nah, jadi kaitan dengan nomor 4, ya. Misalnya dalam 200 pernyataan yang tadi dalam audit manual itu nilainya ada satu nilai yang nilainya 1. Kalau yang red finding itu nilainya satu pernyataan nilainya 10. Nah, jadi di total keseluruhan nilai itu kalau si outlet tersebut dia semuanya terpenuhi ya, baik semua, itu nilainya misalnya 300 ya, atau kita ambil gampangnya totalnya jadi 500 misalnya. Ya kan? Nah, kalau dia 500 semua, dia baik semua kondisinya, itu berarti dia nilai skornya 100%. Ya. Misalnya dia 250 nilainya, berarti dia skornya 50%. Ya, jadi angka-angka itu menunjukkan seberapa jauh ya prosentase quality daripada restoran tersebut. Ya, jadi ini adalah bagian-bagian yang ada di dalam quality audit manual. Ya, Bapak Ibu, monggo Bapak Ibu yang ada mau menanyakan silahkan di chat saja. Nanti kami akan coba lihat apa yang ditanyakan. Ya. Oke, kita lanjut kepada auditor competence. Ya, bagaimana kompetensi daripada pelaksana daripada audit? Ya, yang pertama, ya tentu dia harus strong operational background. Ya, kenapa? Karena dia akan menjalankan memeriksa ya pelaksanaan yang ada di lapangan. Ya, dia harus tahu walaupun pernyataannya sudah ada di manual, tetapi dia harus mengetahui ini bagaimana, seperti apa, dan kenapa penyebabnya, dan dia harus lihat ya mana yang harus dia cari untuk mengetahui, memastikan kualitasnya baik, itu dia harus ada background sebagai operasional.
ya, tentu saja, ya. Berikutnya adalah scope of awareness, ya. Nah, kalau orang yang sudah operational background-nya cukup kuat, ya, beda ya antara seorang yang melihat ya satu kondisi, ya. Kalau yang sudah mempunyai background, dia cukup banyak dia kan langsung melihat ada hal-hal yang tidak seharusnya, ya. Tetapi orang yang tidak kuat di operasional, dia akan hanya lihat beberapa saja atau mungkin hanya satu fokusnya, ya. Jadi seberapa luas daripada kewaspadaan itu penting untuk menjadi seorang kompetensi daripada seorang audit untuk evaluation quality, ya. Berikutnya adalah strictly to the manual, ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah quality auditor, ya, dia harus selalu berpatokan kepada manual. Dia tidak boleh menggunakan persepsinya dia sendiri. Kenapa? Karena evaluasi ini akan dilakukan di semua restoran, ya. Misalnya ada multi unit restoran, ada 10 restoran, itu akan menggambarkan kondisi yang sama, ya. Kalau masing-masing si auditor ini dia melakukan menggunakan persepsinya sendiri, nanti tidak ada keseragaman daripada hasil analisa jaminan daripada keamanan makanan di seluruh restorannya, ya. Oke. Berikutnya adalah daripada quality dan taste experience. Kenapa di sini? Karena seorang auditor itu dia juga akan memesan, ya, akan memesan makanan, ya. Biasanya dia akan melihat menu apa yang favoritnya. Artinya yang menu yang paling banyak dipesan oleh tamu itu yang biasanya menjadi tester daripada si auditor, ya. Jadi dia datang, setelah dia selesai kitchen-nya, dia ke depan, biasanya dia ambil waktu yang paling ramai yang di depan. Jadi biasanya datang pada saat sebelum peak, ya, mungkin sebelum pada saat opening, pada saat mulai jam makan, dia ikut ke depan. Ikut ke depan, dia ikut memesan, ya. Salah satunya dia juga mencoba makanannya itu sendiri dan dia tes suhunya, ya, saat keluar itu berapa temperaturnya, ya. Dan juga di saat dia berada di meja tamu, dia juga sekaligus memeriksa, mengecek, ya, speed of service, ya. Speed of service daripada waiter itu dihitung sama dia, ya, dan itu masuk salah satu poin yang ada dalam pernyataan audit manual, ya. Jadi misalnya restoran yang table service, ya, 15 menit dia akan lihat berapa lama, ya, dari mulai tamu, ya, ditinggal pergi oleh waiter, ya, sudah selesai pesan sampai makanan datang ke meja lagi, itulah yang dinamakan speed of service. Jadi bukan pada saat memesan, ya, tetapi dihitung mulai pada saat waiter meninggalkan tamu dengan pesanan kita, ya, sampai makanan itu datang di meja tamu. Ya, itu adalah speed of service. Ya, dia biasanya melakukan 5 timing, ya, dan itu di-record dalam audit dalam evaluasinya, ya. Jadi dia juga mengecek kualitas, dia mengecek taste-nya seperti apa, penampilannya, kesegarannya, ya. Semua dicatat dalam evaluasi tersebut, ya. Ini adalah poin nomor 4. Oke, yang kelima adalah conditional consideration, ya. Jadi yang dimaksud dari conditional consideration ini adalah seorang auditor dia juga akan melihat, ya, kondisi yang ada di lapangan, ya. Artinya begini, dia bukan memberikan toleransi, tetapi kalau dia menemukan sesuatu hal yang tidak seharusnya, ya, dia akan record, ya, tetapi mungkin setelah itu 5 menit, 10 menit kemudian dia akan recheck lagi,
Ya, apakah kondisi itu memang benar seperti itu? Oh, tolong di-mute dulu Bapak Ibu. Mungkin yang baru join, ya. Jadi misalnya ya, temperatur daripada kulkas, ya. Yang kita tahu temperaturnya harusnya antara 3 sampai dengan 7 Celcius. Ya, tetapi pada saat dia melakukan pengecekan, ya, itu suhunya di atas 10. Di atas 10 derajat, artinya sebenarnya si auditor itu bisa langsung mencoret bahwa hasil evaluasi daripada temperatur kulkas itu tidak masuk, ya. Tetapi bisa saja itu karena lagi sering dibuka oleh karyawan dalam melakukan proses penyiapannya. Ya, oleh karena itu dia biasanya menunggu ya antara 5 menit 10 menit, ya. Setelah itu dia cek lagi, ya. Kalau misalnya memang temperaturnya masih di atas daripada standarnya, baru dia catat, ya, sebagai suatu penyimpangan, ya. Tetapi jika ternyata temperaturnya masuk standar, ya dia akan masuk sebagai bukan suatu penyimpangan, begitu maksudnya. Ya, inilah yang disebut sebagai conditional daripada consideration. Ya, Bapak Ibu. Oke, kita masuk di poin keempat, yaitu mengenai audit evaluation daripada proses. Ya. Oke, ya tadi sudah kita singgung sedikit, ya prosesnya, ya. Jadi restoran, ya terutama yang mempunyai beberapa cabang, ya itu seluruh cabang tidak ada yang tahu, dia tidak pernah tahu kapan akan dilakukan evaluasi ini. Ya kenapa? Karena tamu pun tidak akan pernah bilang kepada mereka kapan dia mau datang. Nah, betul ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya tujuannya supaya mereka selalu aware, mereka selalu awas terhadap setiap tamu. Ya, namanya sudah opening, ya opening outlet, ya buka pintu, artinya kemungkinan tamu datang setiap saat bisa terjadi sampai sebelum tutup pintu. Nah, disitulah waktu yang bisa dikunjungi oleh seorang audit evaluation-nya. Ya, jadi tidak pernah tahu kapan dia mau datang, kapan dia mau periksa. Ya, artinya pihak restoran dia harus selalu siap dan selalu menjamin memastikan keamanan daripada makanan dan quality daripada operation-nya. Ya. Itulah yang dimaksud sebagai unscheduled evaluation. Ya. Yang berikutnya adalah secondary check. Ya, nah ini yang tadi kita singgung, ya. Jadi kalau pengecekan pertama dia tidak masuk, ya, dia akan lakukan pengecekan berikutnya, ya, di hari yang sama, tetapi timingnya akan diberikan waktu jeda, ya, untuk dia lakukan cek ulang lagi, ya. Oke. Yang ketiga, prosesnya adalah tentunya dia lakukan thoroughly complete evaluation, ya. Jadi dia lakukan evaluasi secara menyeluruh. Seluruh pernyataan tidak ada yang terlewat, ya. Dari poin nomor 1 sampai 200 soal itu semua harus ada nilainya, kecuali ya Bapak Ibu, kecuali ya di pernyataan yang ada di manual itu tidak bisa dinilai karena tidak adanya fasilitas yang ada di restoran tersebut. Ya, misalnya tidak semua restoran itu ada toilet. Ya, jadi di manual itu ada penilaian toilet, tetapi jika restoran yang saat itu dinilai tidak ada toilet, ya, jadi pernyataan toilet itu dianggap sebagai non available. Ya, pernyataan yang non available yang tidak dinilai. Ya, jadi angkanya akan berkurang. Yang tadi totalnya misalnya total angkanya 500, ya karena toilet itu sendiri misalnya nilainya 20, ya itu total nilainya bukan jadi 500 lagi, tetapi menjadi 480. Dalam arti kalau seluruh pernyataan daripada manual itu dipenuhi oleh restoran tersebut,
totalnya ada 480. Ya, di luar 20 tidak dihitung. Artinya dia 100% hasilnya, skornya. Jelas ya kira-kira Bapak Ibu ya? Ya, ini agak sedikit apa namanya jelimet, tapi kalau nanti Bapak Ibu bisa tanyakan di tanya jawab ya Bapak Ibu kalau ada yang kurang jelas. Oke, itu adalah di poin keempat ya daripada audit evaluation process ya. Oke, yang terakhir itu adalah di poin yang kita sebut sebagai follow up ya atau action ya. Oke, yang pertama adalah summary daripada finding result atau skor daripada evaluation itu sendiri. Jadi setelah 200 pernyataan itu diisi semua oleh si auditor, dia merangkum terutama yang red finding dan orange finding itu dia catat ulang ya, yang terjadi itu dia catat ulang di bawah di rangkuman. Kenapa? Karena 2 poin itu yang paling penting ya, yang harus ditindaklanjuti oleh tim daripada restoran tersebut ya. Dan hal itu pula ya yang akan menjadi pengecekan pada saat evaluasi berikutnya ya. Dan skornya ya juga sekaligus ditulis di summary-nya yang biasanya minimumnya itu adalah 80%. Artinya jika restoran itu memenuhi skor di atas 80%, artinya restoran tersebut masih layak beroperasi. Ya, tetapi kalau dia sudah di bawah 80, itu sudah mulai tanda-tanda bahwa dia mulai mendekati membahayakan untuk orang lain. Ya, nah jadi hasil analisa ini akan menjadi salah satu penilaian performa daripada restoran itu sendiri. Nah, dan biasanya owner itu salah satunya melihat selain pencapaian sales, ya, dia juga akan melihat biasanya daripada besaran daripada COGS, ya, COGS standar yang ditentukan, dan juga salah satunya itu adalah ini, ya, hasil daripada quality assurance-nya ini, ya, restaurant operation evaluation ini berapa persen dia, ya. Kalau ketiga-tiganya baik, ya, sales-nya masuk, ya, COGS-nya masuk juga, ROI-nya masuk, baru dia mendapatkan suatu bonus. Ya, tetapi kalau sales-nya masuk, ya, ada COGS-nya nggak masuk, terus ROI-nya tidak masuk, biasanya dia tidak mendapatkan full 100% bonusnya, tetapi bisa berkurang menjadi 80 atau 70%. Ya, jadi ini adalah menjadi satu kesatuan dalam penilaian dari performa daripada lapangan, ya, performa yang di lapangan, ya. Jadi kita minggu lalu kita bahas ada kontrol daripada operasional, dari kontrol daripada pembukuan, ya. Itu salah satunya ini yang kita bahas dari sisi operasionalnya, ya, Bapak Ibu ya. Oke, yang kedua adalah dari sisi tracking records, ya. Jadi tracking records ini adalah mencatat seluruh hasil-hasil daripada nilai dan summary-nya ini dari setiap outlet, ya. Bisa saja dalam 1 bulan, ya, outlet A itu dilakukan 3 kali pengecekan, atau hanya sekali, atau 2 kali, atau 5 kali. Ya, jadi di situ akan terlihat grafiknya, ya, bagaimana, ya, peningkatannya atau perkembangannya dari setiap pelaksanaan daripada evaluasi ini, ya. Jadi ada trackingnya, Bapak Ibu, ya. Nah, yang ketiga, ya, kaitannya adalah dengan frequent evaluation-nya. Jadi bagaimana, berapa sering pelaksanaan daripada evaluasi ini adalah tergantung daripada hasilnya. Umumnya restoran yang hasil evaluasinya di bawah 80%, ya, makin jelek, dia akan makin lebih sering dilakukan evaluasi. Kenapa? Karena disitulah sebenarnya fungsi daripada auditor daripada restoran evaluation itu memberikan arahan juga. Jadi
dia bukan hanya melakukan pengecekan, tetapi dia juga bertanggung jawab sekaligus mengarahkan. Ya, dia juga sekaligus menjadi coach daripada tim internal daripada restoran. Ya, jadi dia juga memberikan jalan keluarnya seharusnya seperti apa. Ya, jadi biasanya di akhir setelah evaluasi, ya, yang bersangkutan bersama-sama dengan PIC saat itu, ya, setelah dia tanda tangan formnya, ya, dia akan sama-sama jalan. Ini yang tadi terjadi, ini harusnya seperti apa, ya, semua clear, ya. Jadi sekembalinya audit itu dari restoran, ya, PIC di restoran itu sudah clear apa yang diharapkan berubah untuk menjadi lebih baik untuk restoran yang dia tanggung jawab. Ya, jadi dia akan punya PR, ya, untuk melakukan peningkatan daripada kualitas daripada operasionalnya. Ya, gitu kurang lebih Bapak Ibu materi topik daripada restoran quality assurance. Ya, jadi seperti disampaikan di awal, ya. Jadi restoran quality assurance ini bisa dilakukan oleh dua sisi, ya. Secara internal, ya, kalau restoran yang sudah cukup banyak, ya, biasanya dia mempunyai sendiri internal quality assurance, ya. Tetapi bisa juga diberikan kepada independen, ya, misalnya kepada kami sering melakukan, ya, jadi owner kontak pada kami untuk melakukan audit di restorannya, ya. Itu yang jelas-jelas disampaikan kepada si restorannya akan ada audit operasional, tetapi dia tidak kasih tahu kapan kami akan melakukan pengecekan, ya. Dan juga bisa yang tidak diketahui oleh si restorannya, yaitu mystery shopper. Ya, jadi kami juga mendatangi restoran sebagai mystery shopper. Ya, jadi kami hanya duduk di depan, tetapi kita bisa melihat, ya, sejauh mana sebenarnya penerimaan tamu oleh karyawan secara keseluruhan di restoran tersebut. Ya, dan itu laporannya semua masuk kepada ownernya. Ya, jadi owner mendapatkan gambaran yang real. Ya, jadi bukan hanya berdasarkan laporan dari anak buahnya, tetapi dia mendapatkan gambaran yang utuh dari independen evaluasi evaluator, ya. Nah, jadi itulah kurang lebih Bapak Ibu materi daripada topik kita malam ini, ya. Nah, mungkin sudah ada Bapak Ibu yang menanyakan, saya coba lihat dulu. Host bisa di-unmute. Host bisa di-unmute untuk tanya jawab. Oke, kita masuk ke pertanyaan Pak Bayu nih. Kalau kasih tahu bahwa kualitas resto jelek, bisa jadi mereka pada kecewa karena saat itu sangat malas ada yang masak buat ibu-ibu. Maksudnya gimana nih Pak Bayu nih? Kalau kasih tahu bahwa kualitas resto jelek, bisa jadi mereka pada kecewa karena saat itu sangat malas ada yang masak buat ibu-ibu. Host tolong di-unmute. Udah. Gimana Pak Bayu maksudnya? Maksudnya Pak, itu biasa kan ibu-ibu tuh pada malas memasak nih. Suaminya kasih tahu, bilang, Mas, ini aku mau pergi cari makan nih biar lebih enak gitu ya. Makanya suaminya sama yang istrinya pergi cari makan begitu. Iya. Iya. Oke, ya itu di waktu momennya. Ya, bukan pernyataan ya, itu pernyataan mungkin ya Pak Bayu ya. Oke, kita lanjut dari Pak Bayu lagi Pak.
Penilaian kualitas restoran termasuk makanan dan penyajian biasanya mengikut metode apa ya? Penilaian kualitas restoran termasuk makanan dan penyajian. Ya ini dia yang kita bahas Pak Bayu. Ya, ini yang kita bahas. Ya, namanya quality assurance. Ya, namanya apa ya itu? Contohnya ya, saya ada contohnya. Tapi intinya seperti tadi yang dijelaskan ya, suatu pernyataan dalam manual itu dibuat ya, dan itu dilaksanakan oleh auditornya. Ya, seperti itu. Ya, oke, mungkin ada yang lain yang mungkin mau ditanyakan, Bapak Ibu, monggo. Pak Basuki Iman, mungkin ada yang mau ditanya. Pak Wisnu, Bu Herwita, Bu Ani, Pak Iban, Pak Noval, stalking gimana Pak? Stalkingnya lancar Pak Noval? Oke, kalau memang tidak ada, ini udah jam 9. Ada? Oke, ada lagi? Di chat sebentar, oke sebentar, ada di chat. Di unmute aja coba Pak Mukibannya di unmute aja semua host, tolong. Jadi bisa langsung aja. Udah. Pak, monggo yang mau menanyakan langsung aja Pak Mukiban. Halo. Ya, gimana Pak Iban? Iya, maaf Pak. Maaf ya. nih telat gabung Pak. Enggak apa-apa, monggo Ya. Pak. Gimana? Mau tanya Pak, untuk audit tersebut itu meliputi apa aja Pak? Apa lebih ke segi dari makanan atau dari keseluruhan, kitchen, atau dinding depan tuh, atau dari operasional itu seperti apa sih Pak? Gitu. Ya, keseluruhan Pak. Tadi kita sudah, mungkin karena Pak Iban agak terlambat telat saja. gabung ya Pak. Ya, nggak apa-apa. Jadi keseluruhan Pak. Jadi yang area yang tadi kami bahas, nanti Bapak ada di grup kan ya? Nanti akan Ada Pak. Ya. Akan kita share nanti materi daripada slide-nya. Jadi Bapak nanti bisa lihat. Jadi ada 3 area yang dievaluasi. Jadi mulai dari eksterior depan, ya, mulai eksterior, masuk ke service area, dining, toilet, hand wash area, dan kitchen. Jadi seluruh service area berarti termasuk dari pelayanan tersebut juga Pak ya? Betul, semua Pak. Waiternya. Betul ya. Dari tadi waiter yang dilihat itu adalah keramahannya dilihat, speed of service-nya dilihat, quality daripada food-nya sendiri. Jadi si auditor ini dia juga memesan makanan dan dia periksa suhunya, dia periksa kesegarannya, bagaimana taste-nya itu masuk menjadi evaluasi juga Pak Iban. Begitu. Dan dari hasil audit tersebut itu apa istilahnya rahasia atau gimana Pak? Tidak, itu akan diberikan langsung yang tahu cuma antara audit sama owner kan ya? PIC? Bukan. Kalau internal audit karena si restoran PIC-nya harus menindaklanjuti Pak. Ya. Yang rahasia itu yang mystery shopper. Keluar kan Pak ya? Ya, kalau yang mystery shopper itu hanya antara owner dengan audit. Tapi kalau gitu. quality audit itu karena harus ada PIC yang menindaklanjuti. Ya, jadi dia langsung. Baik Pak. Oke. Itu aja Pak Iban. Oke. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Iban. Mungkin ada yang lain? Masih ada? Ada di chat mungkin ya? Saya lihat dulu. Mana penelitian? Oke, ini ada. Terus Pak Bayu, mohon maaf, maksudnya penelitian pengawasan. Iya, mohon maaf, maksudnya penelitian pengawasan kualitas restoran. Itu tadi ya, Pak Bayu ya, tadi udah dijelaskan ya. Jadi pengawasan kualitas restoran ya tadi itu semua yang dilakukan, ya. Clear itu tadi ya. Oke, dari Pak Wisnu, biasanya berapa lama QA-nya dari mulai audit sampai keluar laporan? Ya, biasanya kalau full areanya besar ya, restorannya cakupannya agak besar, itu bisa sampai 3 jam ya, 3 jam, 4 jam ya. Dan dia biasanya melakukannya 1 jam, 1,5 jam sebelum peak hours ya. Terus dia mengikuti daripada jam makannya, dan dia melihat setelah jam makannya. Kurang lebih seperti itu Pak Wisnu. Pak Wisnu,
Belum di-unmute ya. Mungkin dari Oke, ya jadi mungkin Pak Wisnu sudah jelas mungkin ya. Oke, ada lagi mungkin yang lain? Oke, Pak Iman, Bu Ani, Bu Herwita, nggak ada yang mau ditanya? Pak Noval? Oke, kalau tidak ada, saya rasa saya cukupkan ya online training malam ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah join. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa memberikan gambaran yang minimal dapat ya apa itu restoran quality assurance, bisa membantu Bapak Ibu untuk memastikan pelaksanaannya di lapangan. Oke, dari kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Agung. Ya, sama-sama. Terima kasih.